لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Dalam memahami hubungan antara konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, serta mengaitkannya dengan istilah atau sosok yang disebut sebagai Al-Qahtani, diperlukan penelusuran yang runtut, hati-hati, dan tidak tergesa-gesa dalam menarik kesimpulan. Karena ketiga unsur ini berasal dari ranah yang berbeda, yaitu geopolitik modern, sejarah peradaban Islam, dan narasi yang kadang bercampur antara fakta, tafsir, serta spekulasi. Tanpa pendekatan yang menyeluruh, sangat mudah terjadi pencampuran yang menghasilkan pemahaman yang keliru atau bahkan menyesatkan. Konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel berakar kuat pada perubahan besar dalam sejarah Iran sendiri, yaitu Revolusi Islam tahun 1979. Revolusi ini menggulingkan kekuasaan Shah Muhammad Reza Pahlavi yang selama ini dikenal dekat dengan Amerika Serikat dan Barat. Setelah revolusi tersebut, Iran berubah menjadi negara yang berlandaskan ideologi Islam Syiah dengan semangat anti-dominasi asing, khususnya terhadap Amerika Serikat yang oleh para pemimpin Iran disebut sebagai kekuatan arogan global. Sejak saat itu, hubungan antara Iran dan Amerika Serikat memburuk secara drastis, dimulai dari krisis penyanderaan di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran hingga berbagai sanksi ekonomi yang berlangsung hingga sekarang. Dalam perkembangan selanjutnya, Iran tidak hanya berhadapan dengan Amerika Serikat, tetapi juga dengan Israel. Iran secara konsisten menolak keberadaan Israel sebagai negara dengan alasan bahwa wilayah tersebut merupakan tanah Palestina yang diduduki. Dalam berbagai pidato resmi, pemimpin Iran menyatakan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina. Iran juga diketahui memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok yang berkonflik dengan Israel, seperti Hizbullah di Lebanon dan beberapa kelompok di Gaza. Hal ini membuat Israel memandang Iran sebagai ancaman eksistensial, terutama karena Iran juga mengembangkan program nuklir yang dicurigai memiliki potensi militer. Sumber seperti laporan dari Council on Foreign Relations dan liputan BBC News secara konsisten menggambarkan konflik ini sebagai konflik tidak langsung yang sering terjadi melalui operasi rahasia, serangan siber, dan perang melalui pihak ketiga. Dalam perspektif dunia Islam, konflik ini seringkali diberi makna yang lebih luas daripada sekedar perebutan kekuasaan atau kepentingan negara. Sebagian kalangan melihatnya sebagai bagian dari perjuangan melawan ketidakadilan global, khususnya terkait isu Palestina. Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa dunia Islam tidak memiliki satu suara tunggal. Negara-negara dengan mayoritas Sunni seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan lainnya justru memiliki ketegangan tersendiri dengan Iran karena perbedaan mazhab, kepentingan politik, serta pengaruh regional. Dengan demikian, konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel tidak dapat disederhanakan sebagai konflik antara Islam dan non-Islam, melainkan lebih kompleks sebagai konflik kepentingan yang melibatkan identitas, ideologi, dan kekuasaan. Ketika masuk pada pembahasan mengenai Al-Qahtani, perlu ditegaskan bahwa istilah ini pada dasarnya merujuk pada garis keturunan dalam tradisi Arab. Dalam literatur klasik, bangsa Arab sering dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu keturunan Adnan dan keturunan Qahtan. Qahtan dianggap sebagai nenek moyang bangsa Arab Selatan yang berasal dari wilayah Yaman. Dalam beberapa riwayat sejarah dan tafsir, Qahtan dikaitkan dengan tokoh-tokoh awal dalam sejarah manusia setelah Nabi Nuh, meskipun detailnya seringkali berbeda-beda tergantung sumbernya. Dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, terdapat penyebutan tentang seorang pemimpin dari Qahtan yang akan memimpin manusia.
Riwayat ini sering dikutip dalam diskusi tentang tanda-tanda akhir zaman. Namun, para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menafsirkan hadis tersebut. Sebagian memahami bahwa yang dimaksud adalah pemimpin yang adil dari kalangan Arab, sementara yang lain menafsirkannya sebagai simbol kembalinya kepemimpinan Arab dalam skala tertentu. Yang jelas, hadis tersebut tidak memberikan rincian waktu, tempat, atau kaitan dengan konflik geopolitik modern seperti Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Dalam konteks modern, nama Al-Qahtani muncul dalam berbagai individu yang tidak saling berkaitan satu sama lain secara ideologis maupun politis. Ada yang menjadi pejabat pemerintah, ada yang menjadi tokoh masyarakat, dan ada pula yang muncul dalam pemberitaan internasional karena kasus tertentu. Misalnya, laporan BBC News pada tahun 2018 menyebut nama Saud Al-Qahtani dalam kaitannya dengan kasus Jamal Khashoggi. Namun keterkaitan ini bersifat personal dan tidak memiliki hubungan langsung dengan konflik Iran. Upaya mengaitkan Al-Qahtani dengan konflik Iran melawan Amerika Serikat dan Israel biasanya muncul dalam narasi yang berkembang di masyarakat, terutama di media sosial, atau dalam ceramah yang tidak selalu didasarkan pada sumber yang kuat. Dalam beberapa kasus, muncul klaim bahwa tokoh tertentu dari keturunan Qahtan akan memainkan peran penting dalam konflik besar di Timur Tengah sebagai bagian dari skenario akhir zaman. Namun klaim semacam ini umumnya tidak memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran maupun hadis sahih yang jelas dan tegas. Dalam kajian Islam yang lebih akademis, para ulama menekankan pentingnya berhati-hati dalam mengaitkan peristiwa politik kontemporer dengan tanda-tanda akhir zaman. Banyak hadis tentang akhir zaman yang bersifat global dan simbolik, sehingga tidak mudah untuk dipetakan secara langsung ke dalam peristiwa tertentu. Imam An-Nawawi dalam penjelasannya terhadap hadis-hadis akhir zaman menekankan bahwa penafsiran yang terlalu spesifik tanpa dasar yang kuat dapat menimbulkan kesalahan pemahaman. Pendekatan yang sama juga digunakan oleh para ulama kontemporer yang menekankan pentingnya memisahkan antara analisis politik dan keyakinan eskatologis. Dengan demikian, jika disusun dalam alur yang berurutan, maka dapat dipahami bahwa konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel adalah hasil dari dinamika sejarah modern yang melibatkan revolusi, ideologi negara, kepentingan strategis, dan persaingan regional. Sementara itu, Al-Qahtani adalah istilah yang berasal dari tradisi genealogis Arab dan memiliki makna historis serta kultural dalam dunia Islam. Keduanya berada pada ranah yang berbeda, sehingga tidak memiliki hubungan langsung yang dapat dibuktikan secara ilmiah maupun berdasarkan sumber Islam yang benar. Ketika ada upaya untuk menghubungkan keduanya, biasanya hal itu muncul dari interpretasi yang bersifat spekulatif atau narasi yang dibangun untuk tujuan tertentu, baik itu politik, ideologis, maupun retoris. Oleh karena itu, penting bagi siapapun yang ingin memahami isu ini untuk merujuk pada sumber-sumber yang kredibel dan membedakan antara fakta, tafsir, dan opini. Sebagai penutup dalam rangkaian narasi ini, dapat ditegaskan bahwa Islam sebagai agama memberikan pedoman untuk berpikir kritis, tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas sumbernya, serta selalu merujuk pada dalil yang sahih. Mengaitkan peristiwa besar dunia dengan tokoh atau istilah tertentu tanpa dasar yang kuat justru berpotensi menimbulkan kesalahpahaman yang lebih luas. Sumber rujukan yang dapat digunakan untuk memperdalam pembahasan ini antara lain adalah Sahih Bukhari untuk hadis tentang Qahtan, penjelasan ulama seperti Imam An-Nawawi dalam syarah hadis, laporan dari Council on Foreign Relations mengenai hubungan Iran dan Israel, serta liputan BBC News yang secara konsisten membahas dinamika konflik di Timur Tengah secara aktual dan berbasis data. Melanjutkan rangkaian pembahasan ini, penting untuk masuk lebih dalam ke bagaimana narasi tentang konflik besar di Timur Tengah seringkali berkembang tidak hanya sebagai fakta politik, tetapi juga sebagai konstruksi makna yang dibentuk oleh keyakinan, emosi kolektif, dan interpretasi keagamaan. Di titik inilah, hubungan yang sebelumnya tampak tidak berkaitan, seperti konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, serta sosok atau istilah Al-Qahtani,
mulai dipaksakan untuk bertemu dalam satu kerangka cerita yang lebih besar, yaitu narasi tentang akhir zaman atau perubahan besar dalam tatanan dunia. Dalam realitas politik modern, konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel terus mengalami dinamika yang berubah-ubah. Ketegangan tidak selalu berbentuk perang terbuka, tetapi lebih sering terjadi dalam bentuk yang tersembunyi dan kompleks. Serangan terhadap fasilitas nuklir Iran, pembunuhan ilmuwan nuklir, serta operasi militer terbatas di wilayah Suriah dan Irak menjadi bagian dari pola konflik yang sulit dilihat secara kasat mata, tetapi memiliki dampak besar. Dalam banyak laporan internasional, seperti dari BBC News dan berbagai lembaga kajian global, konflik ini disebut sebagai perang bayangan yang berlangsung dalam jangka panjang. Di sisi lain, masyarakat di berbagai negara Muslim tidak hanya melihat konflik ini sebagai peristiwa politik, tetapi juga sebagai bagian dari pergolakan yang memiliki dimensi spiritual. Dalam banyak ceramah, tulisan, dan diskusi publik, konflik ini sering dikaitkan dengan tanda-tanda zaman akhir, di mana akan terjadi peperangan besar, munculnya pemimpin-pemimpin tertentu, dan perubahan drastis dalam tatanan dunia. Disinilah nama-nama seperti Al-Qahtani mulai dimunculkan, bukan sebagai hasil penelitian sejarah yang kuat, tetapi sebagai bagian dari upaya mengisi celah dalam narasi besar tersebut. Sebagian orang mengaitkan Al-Qahtani dengan figur yang diyakini akan muncul sebagai pemimpin dari kalangan Arab. Hal ini biasanya didasarkan pada hadis yang menyebutkan akan adanya seorang laki-laki dari Qahtan yang memimpin manusia. Namun dalam kajian hadis yang lebih mendalam, para ulama menegaskan bahwa teks tersebut tidak memberikan rincian yang cukup untuk menghubungkannya dengan individu tertentu, apalagi dengan konflik spesifik seperti yang terjadi antara Iran dan Israel. Bahkan, sebagian ulama berpendapat bahwa hadis tersebut tidak berkaitan langsung dengan peristiwa akhir zaman yang besar, melainkan hanya menggambarkan pergantian kepemimpinan dalam sejarah umat manusia. Ketika narasi ini berkembang di masyarakat modern, seringkali terjadi pencampuran antara informasi yang benar dengan asumsi yang tidak terverifikasi. Misalnya, konflik Iran yang melibatkan kekuatan besar dunia dianggap sebagai awal dari perang besar yang akan mengubah dunia secara total. Lalu, untuk melengkapi narasi tersebut, dimasukkanlah tokoh-tokoh yang disebut dalam hadis, termasuk Al-Qahtani, seolah-olah semuanya berada dalam satu garis waktu yang sama. Padahal, jika dilihat dari pendekatan ilmiah dan metodologi keilmuan Islam, cara seperti ini tidak dapat dibenarkan karena melompati banyak tahapan analisis yang seharusnya dilakukan. Dalam tradisi keilmuan Islam, memahami hadis tidak cukup hanya dengan membaca teksnya saja, tetapi juga harus melihat sanad, konteks, serta penafsiran para ulama sepanjang sejarah. Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan banyak ulama lainnya telah memberikan penjelasan bahwa hadis-hadis tentang masa depan harus dipahami dengan penuh kehati-hatian. Tidak semua hadis dapat langsung diterapkan pada kondisi tertentu tanpa adanya indikator yang jelas. Bahkan dalam banyak kasus, ulama lebih memilih untuk tidak menentukan secara pasti peristiwa mana yang dimaksud dalam hadis, karena khawatir akan terjadi kesalahan dalam penafsiran. Sementara itu, dalam dunia politik internasional, para analis melihat konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel sebagai bagian dari perebutan pengaruh di kawasan Timur Tengah yang sangat strategis. Kawasan ini memiliki sumber daya energi yang besar, posisi geografis yang penting, serta nilai historis dan religius yang tinggi. Oleh karena itu, konflik yang terjadi di sana hampir selalu melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Amerika Serikat ingin mempertahankan pengaruhnya, Israel ingin menjaga keamanannya, sementara Iran berusaha memperluas pengaruh regionalnya sebagai kekuatan besar di kawasan. Jika dilihat dari sudut pandang ini, maka jelas bahwa konflik tersebut memiliki penjelasan yang rasional dan dapat ditelusuri melalui data serta analisis politik. Mengaitkannya secara langsung dengan tokoh seperti Al-Qahtani tanpa dasar yang kuat justru akan mengaburkan pemahaman terhadap realitas yang sebenarnya. Hal ini tidak berarti bahwa dimensi keagamaan harus diabaikan,
tetapi harus ditempatkan pada posisi yang tepat agar tidak terjadi distorsi. Menariknya, fenomena mengaitkan peristiwa besar dengan tokoh atau nubuat tertentu bukanlah hal baru dalam sejarah Islam maupun peradaban lain. Dalam banyak periode sejarah, ketika terjadi krisis besar atau perubahan signifikan, selalu muncul upaya untuk menafsirkannya sebagai bagian dari rencana ilahi atau tanda-tanda tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk mencari makna yang lebih dalam dari sekedar peristiwa yang terjadi di permukaan. Namun demikian, Islam juga mengajarkan keseimbangan antara iman dan akal. Al-Quran berulang kali mendorong manusia untuk berpikir, merenung, dan menggunakan akal dalam memahami realitas. Oleh karena itu, menggabungkan antara analisis rasional dan pemahaman keagamaan yang benar menjadi sangat penting dalam melihat isu seperti ini. Dalam konteks Al-Qahtani, pendekatan yang paling aman dan sesuai dengan tradisi keilmuan Islam adalah mengakui bahwa istilah tersebut memiliki dasar dalam sejarah dan hadis, tetapi tidak memaksakan penafsiran yang menghubungkannya dengan peristiwa tertentu tanpa bukti yang jelas. Sementara itu, konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel tetap harus dipahami sebagai fenomena politik yang kompleks dengan berbagai faktor yang saling terkait. Dengan melanjutkan alur narasi ini, terlihat bahwa hubungan antara kedua hal tersebut lebih banyak berada pada ranah persepsi dan interpretasi daripada fakta yang dapat dibuktikan. Ini tidak berarti bahwa diskusi tentangnya tidak penting, tetapi harus dilakukan dengan pendekatan yang kritis, terbuka, dan berbasis pada sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika narasi ini terus dilanjutkan, maka kita akan sampai pada satu lapisan yang lebih dalam, yaitu bagaimana persepsi umat Islam terhadap konflik global seringkali dibentuk bukan hanya oleh fakta yang terjadi, tetapi juga oleh cara informasi tersebut disampaikan, diulang, dan diperkuat dalam ruang sosial, baik melalui mimbar, media, maupun Dalam konteks ini, konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel tidak lagi sekadar dipahami sebagai peristiwa politik, melainkan sebagai simbol dari pertarungan yang lebih besar antara kekuatan yang dianggap mewakili kebenaran dan kekuatan yang dianggap sebagai penindas. Di banyak tempat, narasi ini berkembang dengan cepat karena adanya rasa solidaritas terhadap Palestina yang memang memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam tentang keadilan dan pembelaan terhadap yang tertindas. Namun, ketika narasi tersebut mulai dicampur dengan unsur-unsur yang tidak memiliki landasan yang jelas, seperti mengaitkannya secara langsung dengan tokoh tertentu dari hadis tanpa penjelasan ilmiah yang memadai, maka disitulah mulai muncul distorsi. Nama Al-Qahtani kemudian sering dimasukkan ke dalam cerita ini sebagai sosok yang akan muncul di tengah konflik besar, seolah-olah ia adalah bagian yang pasti dari rangkaian peristiwa yang sedang berlangsung. Padahal, jika ditelusuri lebih dalam, tidak ada satupun sumber hadis sahih yang secara eksplisit mengaitkan figur dari Qahtan dengan konflik spesifik di wilayah Persia, Syam, atau dengan entitas modern seperti negara-negara yang ada saat ini. Riwayat tentang Qahtan hanya menyebutkan secara umum tentang seorang pemimpin yang akan memimpin manusia, tanpa rincian waktu, lokasi, maupun konteks konflik. Para ulama seperti Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa hadis tersebut tidak memberikan kepastian kronologis dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menunjuk individu tertentu dalam sejarah yang belum terjadi. Sementara itu, konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel terus bergerak mengikuti logika politik internasional yang sangat dinamis. Misalnya, ketika terjadi perundingan terkait program nuklir Iran, ketegangan bisa mereda untuk sementara, tetapi kemudian meningkat kembali ketika muncul insiden baru, seperti serangan terhadap fasilitas strategis atau perubahan kebijakan dari pemerintahan di Amerika Serikat. Israel juga secara aktif melakukan berbagai langkah untuk mencegah Iran mencapai kemampuan nuklir yang dianggap berbahaya bagi keamanan mereka. Semua ini menunjukkan bahwa konflik tersebut sangat dipengaruhi oleh keputusan manusia, strategi militer, dan kepentingan nasional,
bukan oleh skenario yang sudah pasti sebagaimana sering digambarkan dalam narasi spekulatif. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian umat Islam tetap melihat adanya pola tertentu dalam peristiwa-peristiwa ini yang dianggap sesuai dengan tanda-tanda yang disebutkan dalam hadis tentang akhir zaman. Disinilah muncul tantangan besar, yaitu bagaimana membedakan antara tadabbur atau perenungan yang sehat dengan penarikan kesimpulan yang terlalu jauh. Dalam tradisi Islam, perenungan terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah memang dianjurkan, tetapi harus dilakukan dengan ilmu dan kehati-hatian, bukan dengan asumsi yang tidak memiliki dasar yang kuat. Fenomena lain yang menarik untuk diperhatikan adalah bagaimana media sosial mempercepat penyebaran narasi yang belum tentu benar. Sebuah potongan ceramah, kutipan hadis tanpa penjelasan, atau bahkan tulisan anonim dapat dengan mudah menyebar luas dan diterima sebagai kebenaran oleh banyak orang. Dalam proses ini, nama seperti Al-Qahtani bisa menjadi simbol yang dimaknai secara berlebihan, jauh melampaui makna aslinya dalam literatur Islam. Hal ini diperkuat oleh kecenderungan sebagian orang untuk mencari kepastian dalam situasi yang tidak pasti, sehingga mereka lebih mudah menerima narasi yang memberikan gambaran sederhana tentang peristiwa yang sebenarnya kompleks. Dalam menghadapi kondisi seperti ini, peran ulama dan cendekiawan Muslim menjadi sangat penting. Mereka tidak hanya bertugas menjelaskan teks-teks agama, tetapi juga membantu masyarakat memahami realitas dengan cara yang seimbang. Banyak ulama kontemporer yang mengingatkan agar umat Islam tidak terburu-buru mengaitkan setiap konflik besar dengan tanda-tanda akhir zaman, karena hal tersebut dapat menimbulkan harapan atau ketakutan yang tidak proporsional. Mereka menekankan bahwa tugas utama umat adalah memperbaiki diri, menegakkan keadilan, dan berkontribusi positif dalam kehidupan, bukan berspekulasi tentang hal-hal yang belum pasti. Jika narasi ini dilihat secara keseluruhan, maka akan tampak bahwa hubungan antara konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, serta konsep Al-Qahtani, sebenarnya lebih banyak berada dalam ranah konstruksi sosial daripada realitas yang dapat diverifikasi. Artinya, hubungan tersebut terbentuk karena cara manusia memahami dan menceritakan peristiwa, bukan karena adanya hubungan langsung yang nyata. Ini tidak berarti bahwa diskusi tentangnya harus dihentikan, tetapi harus diarahkan agar tetap berada dalam koridor ilmu dan tidak terjebak dalam spekulasi. Lebih jauh lagi, memahami konflik ini secara jernih justru dapat membantu umat Islam untuk mengambil sikap yang lebih bijak. Alih-alih terfokus pada pencarian tokoh-tokoh tertentu yang dianggap akan muncul, perhatian bisa dialihkan pada upaya nyata untuk mendukung perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, yang semuanya relevan dalam menghadapi konflik di dunia modern. Dengan demikian, kelanjutan dari pembahasan ini semakin menegaskan bahwa penting untuk membedakan antara ajaran agama yang bersifat pasti dengan interpretasi manusia yang bisa benar atau salah. Konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel tetap harus dianalisis dengan pendekatan sejarah dan politik, sementara konsep Al-Qahtani harus dipahami dalam kerangka hadis dan tradisi Islam yang sahih. Menggabungkan keduanya tanpa dasar yang kuat hanya akan menghasilkan narasi yang menarik tetapi tidak akurat. Jika alur ini terus ditarik lebih jauh, maka akan tampak semakin jelas bahwa keterkaitan yang sering dibayangkan antara konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel serta figur Al-Qahtani sebenarnya lebih mencerminkan kebutuhan psikologis dan kultural umat dalam memahami dunia yang sedang berubah dengan cepat. Ketika dunia terasa tidak stabil, penuh konflik, dan sulit diprediksi, manusia cenderung mencari pola, arah, dan tokoh yang dapat memberikan rasa kepastian. Dalam konteks masyarakat Muslim, pencarian ini sering mengambil bentuk dengan merujuk pada hadis-hadis tentang masa depan, termasuk yang menyebutkan nama Qahtan. Pada titik ini, narasi berkembang bukan lagi sekedar sebagai penjelasan, tetapi sebagai cara untuk menenangkan kegelisahan kolektif.
Konflik besar seperti yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel dipandang sebagai bagian dari rangkaian peristiwa yang sudah ditentukan, sehingga menghadirkan kesan bahwa semua yang terjadi memiliki arah yang jelas. Disinilah kemudian nama Al-Qahtani dimasukkan sebagai salah satu figur yang akan muncul dalam skenario tersebut, meskipun secara ilmiah tidak ada dalil yang mengaitkannya secara langsung dengan konflik yang sedang berlangsung. Padahal jika ditelusuri melalui pendekatan sejarah yang lebih luas, kawasan Timur Tengah memang sejak lama menjadi pusat konflik yang melibatkan kekuatan besar dunia. Bahkan jauh sebelum berdirinya negara-negara modern seperti Iran dalam bentuk Republik Islam atau Israel sebagai negara bangsa, wilayah ini sudah menjadi ajang perebutan kekuasaan antara berbagai imperium besar. Dari masa Romawi dan Persia, kemudian kekhalifahan Islam, hingga era kolonialisme Barat, semuanya menunjukkan pola yang berulang, yaitu perebutan pengaruh atas wilayah yang memiliki nilai strategis, baik dari sisi ekonomi, militer, maupun religius. Dengan memahami pola sejarah ini, konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel dapat dilihat sebagai kelanjutan dari dinamika lama dalam bentuk yang baru. Amerika Serikat menggantikan peran kekuatan Barat sebelumnya. Iran muncul sebagai kekuatan regional dengan identitas ideologis yang kuat, dan Israel menjadi aktor penting dengan dukungan internasional yang signifikan. Semua ini adalah hasil dari proses sejarah panjang, bukan peristiwa yang muncul secara tiba-tiba atau berdiri sendiri. Sementara itu, dalam khazanah Islam, pembahasan tentang masa depan dan tanda-tanda besar menjelang hari akhir memang ada, tetapi selalu disertai dengan prinsip kehati-hatian. Para ulama klasik tidak pernah menjadikan hadis-hadis tersebut sebagai alat untuk memprediksi secara rinci peristiwa politik tertentu. Sebaliknya, mereka lebih menekankan pada hikmah dan pelajaran yang bisa diambil, seperti pentingnya menjaga iman, meningkatkan amal, dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Ketika nama Al-Qahtani disebut dalam hadis, para ulama memahaminya dalam kerangka umum, bukan sebagai identitas yang bisa langsung ditempelkan pada individu tertentu di zaman sekarang. Bahkan dalam banyak penjelasan, disebutkan bahwa hal-hal seperti ini baru akan jelas ketika benar-benar terjadi, bukan sebelumnya. Oleh karena itu, upaya untuk mengaitkan Al-Qahtani dengan konflik Iran dan Israel lebih merupakan interpretasi modern yang tidak memiliki dasar kuat dalam tradisi keilmuan Islam. Namun demikian, fenomena ini tetap menarik untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana agama, politik, dan budaya saling berinteraksi dalam membentuk cara pandang masyarakat. Di satu sisi, agama memberikan kerangka makna yang dalam dan transenden. Di sisi lain, politik menghadirkan realitas yang konkret dan seringkali keras. Ketika keduanya bertemu tanpa jembatan ilmu yang memadai, maka yang muncul adalah narasi-narasi yang campur aduk, sebagian benar dan sebagian lagi spekulatif. Dalam konteks ini, penting untuk menegaskan kembali bahwa memahami dunia tidak cukup hanya diperlukan keseimbangan antara pemahaman agama yang mendalam dan analisis realitas yang objektif. Tanpa itu, seseorang bisa terjebak dalam cara pandang yang sempit, baik terlalu skeptis hingga menolak semua dimensi spiritual, maupun terlalu spekulatif hingga mengabaikan fakta yang nyata. Jika narasi ini diteruskan hingga titik refleksi yang lebih dalam, maka akan muncul satu pertanyaan mendasar, yaitu apa yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam dalam menghadapi konflik besar seperti ini? Jawabannya tidak terletak pada mencari-cari tokoh yang akan muncul atau mencoba mencocokkan setiap peristiwa dengan hadis tertentu, melainkan pada bagaimana membangun kekuatan umat dalam bidang ilmu, ekonomi, dan moralitas. Dengan demikian, umat tidak hanya menjadi penonton dari konflik global, tetapi juga memiliki peran dalam menciptakan dunia yang lebih adil. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah menekankan bahwa perubahan suatu kaum bergantung pada usaha mereka sendiri.
Ini menunjukkan bahwa fokus utama seharusnya bukan pada spekulasi tentang masa depan, tetapi pada tindakan nyata di masa sekarang. Konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel mungkin akan terus berlanjut dalam berbagai bentuk, tetapi respon umat Islam terhadapnya dapat menentukan apakah mereka akan semakin terpecah atau justru semakin kuat. Pada akhirnya, rangkaian panjang pembahasan ini membawa kita pada kesimpulan yang semakin jelas, bahwa hubungan antara konflik geopolitik modern dan figur Al-Qahtani tidak memiliki dasar yang kuat dalam sumber Islam yang sahih, maupun dalam analisis sejarah yang objektif. Hubungan tersebut lebih merupakan hasil dari konstruksi narasi yang berkembang di tengah masyarakat yang sedang mencari makna di balik peristiwa besar. Melanjutkan alur pemikiran ini hingga mencapai kedalaman yang lebih reflektif, tampak bahwa persoalan utama bukan lagi sekedar apakah ada hubungan langsung antara konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel dengan figur Al-Qahtani, tetapi bagaimana cara umat memahami realitas yang kompleks tanpa kehilangan pijakan ilmiah dan keimanan secara bersamaan. Pada tahap ini, pembahasan bergeser dari sekedar analisis hubungan menuju kritik terhadap cara berpikir yang sering berkembang di tengah masyarakat ketika menghadapi isu besar yang melibatkan agama dan politik sekaligus. Dalam banyak kasus, ketika sebuah konflik berlangsung lama dan melibatkan pihak-pihak besar seperti Iran, Amerika Serikat, dan Israel, muncul kebutuhan untuk menyederhanakan persoalan agar lebih mudah dipahami. Penyederhanaan ini sering mengambil bentuk narasi hitam dan putih, di mana satu pihak dianggap sepenuhnya benar dan pihak lain sepenuhnya salah. Dalam proses tersebut, elemen-elemen religius mulai dimasukkan untuk memperkuat posisi tertentu, termasuk dengan mengaitkannya pada hadis atau tokoh yang disebut dalam tradisi Islam. Nama Al-Qahtani kemudian menjadi salah satu simbol yang digunakan untuk memberi kesan bahwa konflik ini sudah memiliki tempat dalam skenario besar yang telah disebutkan sebelumnya. Namun jika ditelaah lebih kritis, pendekatan seperti ini justru berpotensi menimbulkan masalah baru. Ketika sebuah konflik politik dianggap sebagai bagian dari takdir yang sudah pasti dan tidak bisa diubah, maka ruang untuk berpikir kritis dan mencari solusi menjadi semakin sempit. Orang cenderung menerima keadaan apa adanya tanpa berusaha memahami akar masalah yang sebenarnya. Dalam jangka panjang, hal ini dapat melemahkan kemampuan umat untuk berkontribusi secara nyata dalam menyelesaikan konflik atau setidaknya mengurangi dampaknya. Di sisi lain, dalam ajaran Islam sendiri, terdapat dorongan yang kuat untuk menggunakan akal dan melakukan verifikasi terhadap informasi. Konsep tabayun atau klarifikasi menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Setiap informasi, terutama yang berkaitan dengan isu besar dan sensitif, harus diperiksa sumbernya, dipahami konteksnya, dan dibandingkan dengan rujukan yang muktabar. Tanpa proses ini, sangat mudah bagi seseorang untuk terjebak dalam arus informasi yang tidak akurat, apalagi di era digital di mana penyebaran informasi terjadi dengan sangat cepat. Jika kita kembali pada pembahasan tentang Al-Qahtani, maka pendekatan yang paling bertanggung jawab adalah menempatkannya dalam posisi yang sesuai dengan sumber aslinya. Ia adalah bagian dari narasi dalam hadis yang memiliki makna tertentu, tetapi tidak dirinci secara spesifik. Oleh karena itu, menggunakannya untuk menjelaskan peristiwa modern seperti konflik Iran dan Israel tanpa dasar yang jelas adalah bentuk penarikan kesimpulan yang terlalu jauh. Hal ini tidak hanya berisiko menyesatkan, tetapi juga dapat merusak cara pandang terhadap hadis itu sendiri. Sementara itu, konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel akan terus berkembang mengikuti